berdasarkan pengamatan kami juga, ternyata program studi S1 pariwisata ini pertama kalinya juga ada, nggak cuma di Kuningan, tapi di lingkup Ciawi Majakuning. Ciawi Majakuning. Oh. Program studi S1 pariwisata dengan gelar S-Par, satu-satunya dan pertama kali yang ada di Ciawi Majakuning. Ciawi Majakuning. Ya, S1 pariwisata ya, dan bergelar S-Par. Selamat datang di kelas tambahan, kelas di mana kita bisa ngobrol asik, ngobrol santai. Kalau boleh tahu, ini karena kita domisili Kuningan, kok tiba-tiba ada Pak Brian, itu jauh banget dari bahasa Sunda kalau di sini Pak. Dari Sunda tuh kayaknya jauh banget Brian gitu. Dari mana Pak kalau boleh tahu Pak? Iya, saya itu dari Jogja. Yogyakarta. Ya, dari Jogja. Kirain Toserba Jogja Pak. Toserba Di sini ada dekat-dekat. Itu Berarti ya. dari Yogyakarta. Jogja, kota Jogja. Ngapain Pak di sini ke sini? Di sini kebetulan saya lagi Merantau ya. iya, merantau yang random ya. Yang penting waktu itu emang ada niatan untuk merantau, tapi bebas ya itu mau di pulau mana aja, karena sebenarnya di Indonesia kan juga banyak daerah-daerah yang misalnya memerlukan SDM atau apa yang dibutuhkan SDM sesuai bidang untuk terus terutama juga saya di pariwisata, lihatlah daerah-daerah yang dimana ada potensi pariwisatanya itu dikembangkan dan saya juga bisa berkontribusi di daerah tersebut. Nah, tiba-tiba kok ada Pak Brian, itu kan makanya dikenalkan dulu deh, kok ada Pak Brian, berarti Pak Brian itu dari Jogja datang ke sini tuh ya merantau ya Pak. Merantau. Yeah. Beliau itu adalah salah satu dosen di Universitas Bakti Husada Indonesia ya, dosen S1 pariwisata. Yeah. Cocok sih kayaknya kalau misalkan pariwisata datangnya ke Kuningan Pak. Bener nggak sih? Saya harap juga seharusnya ya cocok, karena apa ya, Kuningan itu terkenal dengan kota pariwisata juga kayaknya. Iya. Objek wisatanya banyak Pak di banyak Kuningan. Sekali. Banyak potensi-potensi yang ini mungkin yang potensi yang memang belum ini juga masih banyak ya Pak. Nah, tapi yang sudah tereksplor juga banyak juga kan. Ya, maka dari itu tadi kita juga berfokus pada wisata-wisata yang belum terekspos itu, karena seperti hidden gemnya itu, itu hidden gem. Ini kita akan kelola dan kita akan kembangkan dengan maksimal agar bisa juga bersaing dengan potensi-potensi yang wisata yang lainnya yang sudah terekspos seperti itu. Siap. Udah berapa lama Pak? Saya di Kabupaten Kuningan hampir 2 tahun. 2 tahun lumayan lama sih. Lumayan. Betah ya Pak ya? Puji Tuhan, karena Kuningan ini adem ya, sejuk itu asli dah ini bikin nyaman. Masih asri rindang lah. Tapi hati-hati juga kalau dengan keademan itu, kalau lengah juga bikin mager. Jangan terlalu nyaman ya. Karena terlalu nyaman, asik. Ya itu yang bisa disyukurin sih, karena nyaman. Syukurlah hari ini. Kayaknya ada cerita nih. Jangan terlalu lengah dengan kenyamanan itu, dengan keademan itu tuh. Ada cerita ya kayaknya. Ya sekarang pastilah kayaknya, misalnya seseorang wajar lah ya, terutama istilah-istilah mager gitu. Malas gerak mager lah karena apa? Nah, terutama misalnya kayak dulu punya habit mager gitu, dan kebetulan ditempatkan di lingkup yang kayaknya mendukung untuk mager itu. Aktivitas mager itu. Nah, tambah support banget gitu kan. Bahayanya di situ. Iya betul. Aduh, kalau misalnya tidak kita juga gerak untuk apa gitu ya, kita akan hanyut dan terlalu nyaman nanti. Betul. Pasti nggak karuan lah nanti gitu kan. Terlalu nyaman banget gitu kan. Harus keluar dari zona nyaman itu kayaknya. Keluar dari zona nyaman tapi juga kembali ke zona nyaman. Ke zona nyaman. Harus tetap dalam jalur yang tepat lah gitu Pak ya. Jangan sembarangan juga gitu. Oke Pak, 2 tahun di Kuningan ngapain aja Pak? Udah ngapain aja nih? Udah explore kemana aja kalau boleh tahu? Kalau explore, terus terang saya dulu belum terlalu banyak banget explore ya. Saya juga sendiri mungkin itu salah satu
Ini misalnya kalau hujan sih ya, kalau misalnya kemana akses juga saya juga belum terlalu ini, dan ya baru beberapa sih ya saya explore, karena terutama saya nyari prioritas yang kira-kira bisa ya untuk kepentingan saya misalnya di objek-objek wisata. Tapi itu juga belum terlalu banyak juga sih, karena ternyata juga banyak ternyata, dan aksesnya juga ada yang cenderung sulit. Jadi saya mempertimbangkan kadang, wah kalau misalnya mau explore gitu berarti harus benar-benar prepare ya. Kebetulan juga mungkin jadwal yang kosong itu kok dirasa, yang saya rasa itu belum inilah ya. Belum gini, mungkin hanya Sabtu Minggu gitu, tapi ya kadang kan misal Sabtu Minggu kalau misal hujan atau misal ada ya pengennya buat benar-benar buat istirahat dan mengingat yang job desk di kampus ternyata tidak sedikit juga. Ya. Jadi ya untuk kegiatan explore ya itu agak terbatasi seperti itu. Oh iya, saya hampir lupa Pak. Kebetulan kan saya juga sebetulnya udah kenal kan dengan Pak Brian ini. Pak Brian ini selain sebagai dosen, beliau itu sebagai kaprodi juga ya Pak. Iya. Kaprodi dari S1 Pariwisata. Iya. Ya, betul ya. Oke. Pak, kalau misalkan pariwisata nih, barangkali nih kan, sebetulnya kalau di Kuningan, menurut saya kan kalau SMK, oke lah banyak Pak. SMK pariwisata, bukan banyak ya, ada lah gitu. Udah ada Pak. Tapi kalau misalkan untuk kuliah, jenjang kuliah yang memang membuka jurusan pariwisata itu kayaknya baru deh Pak. Baru di UBHI kayaknya. Kuningan Pak. Yeah. Kuningan. Nah, itu kalau boleh tahu Pak, maksudnya itu nanti ngapain sih Pak gitu tuh, barangkali ada yang belum tahu tuh pariwisata tuh nanti ngapain sih, jurusan S1 pariwisata tuh apakah nanti healing terus tiap hari setelah lulus tuh atau gimana gitu, atau mengelola objek wisata, atau barangkali bisa menjelaskanlah sedikit. Iya. Jadi sebelumnya tadi kan baru tahu Pak Aus perguruan tinggi yang menghadirkan program studi S1 pariwisata. Nah, di Kuningan ya Pak, kalau nggak salah koreksi, tapi kalau nggak salah setahu saya kayaknya baru ini deh pariwisata. Ya, di Kuningan, dan berdasarkan pengamatan kami juga ternyata program studi S1 pariwisata ini pertama kalinya juga ada, nggak cuma di Kuningan, tapi di lingkup Ciawi Maja Kuning. Program studi S1 pariwisata dengan gelar S-Par, satu-satunya dan pertama kali yang ada di Ciawi Maja Kuning. Ya, S1 pariwisata ya, dan bergelar S-Par. Nah, kemudian kita ngapain aja sih kegiatannya di pariwisata? Ya, tentu healing juga bagian masuk. Termasuk berarti? Ya, jelas lah kita bonus berarti kan? Pariwisata bonus juga, dan kita juga harus mempelajari itu. Gimana sih nanti misalnya wisata. Nah, kita kan juga sebagai pengelolanya, misalnya kita memanage itinerary atau misalnya penyusunan paket wisata, dan misalnya kita nanti dari sebelum, saat, dan sesudah kegiatan wisata itu kita juga berkontribusi untuk mengelola. Kita mempelajari itu, belajar di situ. Kemudian juga kita bisa belajar mengenai di perhotelan, bisa juga, kemudian di tour and travel, di IO juga kita akan IO juga bisa. Ya, event and organizer kita juga nanti akan menyinggung beberapa ilmu di sana, dan juga entrepreneur pun juga masuk juga. Ya, kita akan membahas ilmu-ilmuan seperti itu juga. Apalagi mungkin di zaman sekarang yang memang membutuhkan SDM yang betul-betul ya Pak ya, apalagi untuk mempromosikan pariwisata di era digital ini kan, itu mungkin salah satu penting juga ya Pak ya. Ada juga mungkin. Iya sih, dan mengingat juga yang dekat-dekat ini misalnya di Kuningan, menimbang dari berbagai adanya potensi-potensi wisata ini kan juga bisa sebagai dukungan seseorang dan masyarakat juga untuk aware ya, ini berarti kita harus mengembangkan ini dan butuh nih SDM yang khususnya ahlinya. Dan juga misalnya di pemerintahan juga kita lihat terutama yang berfokus pada penanganan pariwisata. Nah, di sana kita lihat dari backgroundnya kebanyakan
itu dari orang pariwisata enggak. Mesti kebanyakan kalau misal diamati mesti belum. Iya, banyak. Dan bahkan di Indonesia ya masih untuk bukan lingkup ini, kecil ya, lingkup besarnya pun kayaknya belum. Besarnya pun orang-orang yang ahli dalam pariwisata itu masih belum masuk di yang seharusnya ranahnya gitu. Jadi sebenarnya mendukung banget dan bagus juga misalnya ini dihadirkan program studi S1 pariwisata khususnya di Kabupaten Kuningan ya Pak. Ya. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi nunggu apa lagi kayaknya Pak ya. Di CIU Majak Kuning tadi kan hasil survei juga kayaknya baru ada di UBHI ya Pak ya. S1 S-Par ya, S1 pariwisata. Jadi buat teman-teman di luar sana, hayu gabung ya Pak ya. Kuliah S1 pariwisata di Universitas Bakti Husada Indonesia ya. Dan ya kayaknya memang peluangnya besar gitu ya. Apalagi S1 pariwisata yang notabene adanya di CIU Majak Kuning itu kan kalau nggak salah ya itu kota-kota wisata. Ciamis, Majalengka kan itu banyak sekali gitu kan. Kuningan gitu kan itu banyak sekali lah, apalagi Kuningan udah untuk pariwisatanya udah wah, hotel-hotel juga udah mulai banyak ya Pak ya gitu ya. Oke, tapi ya alhamdulillah ya Pak Brian, terima kasih banyak ya sudah mendedikasikan gitu kan separuh hidupnya berarti kan dari Jogja terbang ke sini, bukan terbang kayaknya Pak ya. Di kereta lah ke sini. Di kereta ke sini kan maksudnya hijrah ke sini ke Kuningan untuk mengembangkan, mudah-mudahan bisa mengembangkan pariwisata di Kabupaten Kuningan khususnya Pak ya. Apalagi untuk program studi di S1 pariwisata di UBHI juga mahasiswanya banyak Pak sebagai kaprodinya. Ya. Amin. Oke, selain itu Pak, apa sih sebetulnya yang menjadi daya tarik nih Pak Brian awalnya kok tiba-tiba mungkin di tengah gencaran yang lain pada saat gitu Pak, zaman angkatan Pak Brian mungkin teman-temannya pada ngambil jurusan elektro, jurusan digital gitu kan atau apalah gitu, kok tiba-tiba saya kayak yakin nih pariwisata. Jadi alasan saya kenapa dulu kuliahnya mengambil pariwisata. Itu sebenarnya juga saya tuh kan banyak ya kayak kita ngamatin juga yang senior tuh pada bilang masalah salah jurusan atau banyak sekali seperti itu, dan saya pun juga misalnya memikirkan itu kayak kan pilih-pilih misalnya mau di prodi apa, jurusan apa. Sebenarnya saya juga banyak peminatan di tiap-tiap itu prodi tersebut. Tapi saya juga mikir mana ya yang kiranya paling pas. Dan saya pribadi jujur saya memilih yang peluang atau prospeknya ketika lulus nanti itu benar-benar keilmuan ini dibutuhkan. Terutama di Indonesia lah, dekat-dekatnya dulu ya di Indonesia, dan waktu itu emang berdasarkan yang saya amati pariwisata memang bagus sekali SDM-nya terutama juga, dan maka dari itu saya ada ketertarikan di pariwisata, ya sudah saya belajar keilmuan pariwisata. Dan juga gara-gara kayaknya hampir semua mahasiswa atau orang-orang yang terjun ke ranah pariwisata mesti juga memiliki kesenangan dalam jalan-jalan, traveling. Betul, pasti semua orang sih kayaknya. Semua orang, bahkan semua orang. Maka dari itu kayak mikirnya kan juga nanti jalan-jalan enak nih pikirannya gitu. Tapi ya memang terjadi kok. Terjadi ya berarti? Iya, jelas. Jadi enak ya di pariwisata tuh, selain nanti menuntut ilmu ya, menimba ilmu, bonusnya itu banyak, yang healingnya itu tuh. Ya. Healing sembari belajar lah ya. Oke, di Kuningan sendiri Pak, kalau boleh tahu, Kuningan sendiri nih udah apa ya? Mungkin kan budaya pariwisata Jogja apalagi dengan Kuningan pasti beda ya Pak ya? Iya. Beda. Nah, gimana nih yang dirasain? Kalau nggak salah Jogja itu terkenal dengan apa ya istilahnya? Jawa itu kan dari segi makanan manis. Iya. Ya. Pindah ke Kuningan gimana nih? Masih cocokkah gitu atau harus adaptasi dulu nih? Tiba-tiba di Kuningan ada sorabi lah gitu, ada
nasi kasreng. Pernah dengar nasi kasreng gitu kan? Rujak kangkungnya terkenal gitu kan? Secara kulinernya emang agak seperti culture shock gitu ya, karena taste-nya berbeda ya ternyata Jogja dengan Kuningan yang cenderung Sundanis ini. Misal di Jogja kan manis serba manis ya. Gudeg atau apa manisnya. Kalau di sini misalnya yang agak, saya juga bingung ini mendeskripsikannya asin juga, ya nggak terlalu asin sih, cuman nggak terlalu asin. Misal ada pahitnya juga nggak terlalu di sana, tapi pahit emang jarang ada manisnya. Ya pahit kehidupannya itu Pak bumbunya. Jarang ada manisnya gitu. Tapi kalau kayak nasi kasreng, kebetulan nasi kasreng itu yang terkenal di Kuningan itu di Luragung ya. Luragung. Saya diajak ke sana pertama sama teman juga itu di Kuningan, agak emang agak kurang cocok sejauh ini atau belum adaptasi. Sama halnya dengan teman saya yang Kuningan, ada juga yang bilang nggak cocok sama gudeg ya. Karena katanya kemanisan gitu. Jadi ada beberapa emang yang saya beda ya, ada beda. Tapi kalau misalnya kalau sorabi masuk sih ya. Sorabi. Padahal sorabi asin semua tuh. Tapi sorabi manis dulu ada sih. Bandung. Kalau Bandung sorabi itu yang manis. Iya, kalau enggak setahu saya itu dulu sorabi Solo. Iya. Beda ya kalau ini. Tapi kan kalau sorabi ini tuh sebetulnya burger Pak. Karena kan memang harus ditumbuk sama bala-bala. Oh ya, pakai gorengan. Itu tidak bisa terpisahkan Pak. Itu satu kesatuan harusnya tuh. Seharusnya itu ya. Enak Pak itu. Cuman yang ori sorabinya. Iya. Nanti saya bikinin deh. Boleh. Iya, sorabi aman berarti ya. Kasreng sama gudeg emang beda. Dari segi rasa, dari itu pun jauh sih. Iya. Makanya pasti shock banget ya. Kalau shock banget. Oke, dari makanan ya, dari wisata mah oke lah. Kalau cuaca adem enak asli lah sini ya, asli banget. Mendukung buat apapun sih. buat malas-malasan apalagi. Kalau di sini tuh cuman yang sekarang tuh lagi memang curah hujan memang sedang tingginya Pak. Dimanapun sih kayaknya merata kayaknya Pak. Itu sih yang ditakutkan tuh pariwisata yang sekarang tuh kayak mungkin masih banyak pohon-pohon yang belum disortir Pak, yang masih pada yang udah tua lah ratusan tahun atau puluhan tahun. Kalau ratusan ada nggak sih ya pohon yang udah puluhan tahun gitu kan, yang belum ditebang-tebang di tempat-tempat wisata tuh ya sekarang udah mulai sih kelihatan, udah mulai ditertibkan lah, dirapihkan kayaknya gitu. Nah rencana ke depan nih Pak, apa ada rencana apa itu misalkan pengembangan wisata ya, maksudnya collab antara kampus dengan dinas pariwisata yang ada di sini atau CWI Majak Kuning atau seperti apa gitu untuk mengembangkan potensi wisata. Iya, atau mau apa ya istilahnya, mengembangkan yang sudah ada atau yang tadi yang hidden gem-nya itu. Wah, kayaknya menarik nih kalau misalkan kita yang kelola gitu. Sejauh ini sih kita udah pernah juga sebenarnya membangun kerjasama dengan dinas, terutama dinas pariwisata di Kabupaten Kuningan. Tapi waktu itu ketika UBHI masih Stiku ya. Stikes Kuningan ya. Jadi itu SK Prodinya itu belum ada dan secara de facto-nya belum ada. Jadi waktu itu kita emang agak kesulitan juga kalau misalnya untuk bersinergi bersama. Tapi setelah ini kita juga pasti akan ada rencana untuk follow up lagi, menjalin kemitraan juga dengan berbagai instansi maupun pemerintah, dan juga terutama di desa wisata, baik yang sudah berkembang maupun yang belum untuk terekspos. Jadi di mana yang kiranya prioritas dan bisa kita bantu untuk kita sinergi bersama dalam meningkatkan ini potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Kuningan khususnya. Jadi prioritasnya di situ sih sejauh ini. Iya. Kan menimbang juga kan kita juga baru berapa bulan ini terbitnya di tahun lalu bulan Agustus 2024 ya. Jadi masih berapa bulan ini banyak sekali lah plan-plan yang sudah kita keep sebenarnya tapi belum ini apa ya? Realisasikan. Mungkin nanti di tahun ini pasti sudah. Amin. Semoga lancar Pak. Pertengahan tahun, akhir tahun udah.
Terima kasih. Amin. Ya, dan ya mudah-mudahan ya lancar Pak, dilancarkan segala urusannya lah gitu ya. Dan untuk teman-teman ya, untuk penerimaan mahasiswa baru program studi S1 pariwisata sudah dibuka ya Pak ya? Sudah. Ya udah dari sejak bulan kemarin kalau nggak salah. Ya, sudah dari bulan kemarin untuk gelombang pertama ya Pak. Dan untuk penerimaan mahasiswa baru di UBH itu sistemnya one day admission ya, one day service. Bisa. Jadi buat teman-teman barangkali punya saudara, adik atau siapapun yang memang ingin kuliah di UBHI ya, apalagi untuk jurusan S1 pariwisata, nanti sistem penerimaannya itu adalah one day admission atau one day service, di mana teman-teman datang ke kampus, daftar, tes ya, dan menunggu hasilnya itu beberapa menit lah ya, atau beberapa jam, dan hari itu pun langsung ada pengumumannya Pak, gitu. Jadi udah ketahuan keterima atau enggaknya gitu, dan udah bisa langsung melakukan registrasi juga gitu. Untuk kalau bahasa ini sih booking seat lah gitu ya, biar aman, biar nanti nggak kegeser lagi sama orang lain gitu. Jadi itu ya, jangan lupa pokoknya S1 pariwisata ya Pak ya. Ayo kembangkan pariwisata Kuningan khususnya ya, gitu. Oke, Pak, ada pesan nggak untuk pariwisata khususnya di Kuningan nih? Harus gimana nih Pak? Ya mungkin pesan berdasarkan yang kami dan teman-teman amati juga, sepertinya ini banyak sih potensi wisata di Kuningan itu yang seharusnya layak untuk bersaing di bahkan tingkat nasional maupun internasional. Kan tetapi mungkin juga adanya kekurangan, misalnya kesadaran masyarakat setempat yang mungkin belum begitu aware mengenai ternyata sebenarnya wisata ini tuh bisa kita industrikan atau bisa kita kembangkan di situ. Belum teredukasi juga. Mungkin belum teredukasi secara secara luas lah ya mengenai pariwisata itu. Nah, di situ juga sebenarnya peran dari akademisi juga perlu, dan peran semua pentahilik yang terlibat dan yang terkait stakeholders itu juga sama-sama kita bergerak untuk meningkatkan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Kuningan ini itu. Ya, sejauh ini itu sih pesan yang. Ya, mudah-mudahan ini ya, dan pemerintah daerah pun mudah-mudahan lebih memperhatikan juga ya Pak ya. Kolaborasi lah ya kalau bisa. Jangan, kalau bahasa Indo jangan sewang-sewangan gitu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Brian yang sudah menyempatkan hadir nih di kelas tambahan ya. Semoga memberikan inspirasi ya, semoga memberikan hiburan juga buat teman-teman semuanya. Intinya sih jangan lupakan bahwa kita tuh punya warisan budaya pariwisata terutama yang sangat indah sekali gitu Pak. Kita sebetulnya hanya tinggal meneruskan sebetulnya. Nah itu cuman PR kita ya susah gitu Pak ya. Ya mudah-mudahan dengan hadirnya S1 pariwisata di UBHI bisa memberikan gambaran, bisa memberikan pencerahan ke depannya Pak. Amin. Oke, terima kasih Pak Brian. Siap. Makasih juga Pak Us. Jangan lupa nanti ya kalau mudik ajak saya ke Jogja Pak. Siap, boleh sekali Pak. Nanti kita main-main di Jogja ya. Oke, terima kasih Pak Brian ya. Sekali lagi, buat teman-teman jangan lupa terus saksikan kelas tambahan di channel Info UBHI. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.